Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Tipis, Tips Investasi dan Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengundang narasumber untuk membahas tentang cryptocurrency. Oke, baiklah Bang Deva, boleh pengenalan diri Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Eh, gue Belva Rabani Indriantama, angkatan IF 2017. Sekarang alhamdulillah sudah resign dari kampus dan sudah bekerja lah di sebuah perusahaan crypto exchange ternama di Indonesia. Oke, oke. Oke Bang, kan lagi belakangan itu lagi rame banget nih Bang, cryptocurrency kan. Kebanyakan Yoi. orang tuh kayak apa sih sebenarnya cryptocurrency gitu kan, kebingungan nih dari apa gimana cara mainnya, terus apa sebenarnya cryptocurrency. Mungkin dari abangnya selagi selaku pelaku dari cryptocurrency dan bekerja juga kan di salah satu perusahaan yang menaungi cryptocurrency, mungkin boleh dijelasin Bang sebenarnya apa sih cryptocurrency itu? Oke, ini kalau kita bahas tentang dari segi istilah ya, cryptocurrency. Sebetulnya kalau dari segi istilah kan berarti kan dia adalah alat tukar gitu, karena cryptocurrency. Namun sebetulnya yang yang terjadi di Indonesia, cryptocurrency is just a terms, bukan sebagai sebuah treatment. In short, secara global, cryptocurrency adalah sebuah sebuah aset yang bisa diperdagangkan layaknya seperti saham, seperti komoditas yang mempunyai harga, namun dia belum tentu punya punya nilai intrinsiknya. Itu nanti eh, pembahasan yang lain lah. In short, cryptocurrency ini sebuah aset yang mempunyai nilai dan harus mempunyai underlying jika dia ingin mempunyai sebuah nilai untuk diperdagangkan. Dan salah satu syarat untuk disebut sebagai cryptocurrency adalah dia berdiri di atas infrastruktur blockchain gitu. Oh, oke Bang. Jadi sebenarnya cryptocurrency itu intinya tadi tuh sebuah nilai yang bisa kita tukarkan gitu ya Bang ya. Iya, iya. Nah, Yoi. kan di Indonesia ini sebenarnya pada ini juga yang kayak, aduh, takut juga kan kayak scam, terus juga kayak penipuan dan lain-lain lah ya bang ya. Sebenarnya untuk cryptocurrency itu mungkin nggak sih bang kita mainnya di Indonesia gitu? Memungkinkan nggak berinvestasi dalam cryptocurrency di Indonesia? Sangat mungkin, sangat mungkin. Karena sekarang eh, sudah legal kan ya untuk diperdagangkan di Indonesia. Namun di treatmentnya masih sebagai komoditi nih, belum belum sebagai alat tukar. Kalau misalkan kita Hmm. lihat ke beberapa negara yang sudah mensahkan cryptocurrency sebagai alat tukar itu menurut menurut saya itu betul-betul adalah sebuah terms cryptocurrency yang sesungguhnya gitu. Hmm. Alat tukar menggunakan cryptocurrency sementara di Indonesia masih menggunakan komoditas. Jadi di treatnya masih sebagai aset instrumen investasi gitu. Oke bang. Mungkin pengenalan awalnya udah udah oke sih. Jadi untuk jenis-jenis cryptocurrency itu sebenarnya apa aja sih bang? Nah, kalau ngomongin jenis-jenis ya, ini ini ada kalau yang gue pahamin ada beberapa kiblat nih. Ada yang pakai kiblat pertama yaitu ada big caps, middle caps sama small caps. Itu dilihat dari eh, perputaran sirkulasi uang yang ada di masing-masing asetnya. Misalkan let's say big caps yang bisa dikategorikan big caps itu kayak Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP. Nah, itu kan dia big cap semua tuh dalam dalam artian itu memang memang volume transaksinya besar, circulating money di situ juga besar. Nah, di medium caps itu eh, volume yang lebih 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 sedikit dibanding big caps, begitupun juga selanjutnya dengan small caps. Nah, tapi ada kiblat kedua yang mana ini eh, hanya ada dua jenis cryptocurrency di dunia, yaitu Bitcoin dan altcoin gitu. Hmm. Karena kalau kita ngomongin cryptocurrency, sebetulnya yang dipercaya yang dipercaya menjadi sebuah currency masa depan adalah Bitcoin gitu.
karena memang dia diciptakan untuk melawan US dollar. Dia diciptakan memang sebagai alat tukar. Jadi treatment dari awalnya bukan 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 kayak kita kita punya project bla 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 bla. Tapi memang tujuan utama diciptakan Bitcoin adalah untuk sebagai alat transaksi gitu. Nah, Oh, kenapa kenapa bisa terpecah menjadi ada Bitcoin sendiri dan altcoin sendiri? Karena memang dianggapnya itu dipercaya termasuk oleh namanya ada sebuah golongan namanya Bitcoin maksimalis. Jadi in short mereka hanya percaya Bitcoin yang akan menjadi uh, alat tukar dari cryptocurrency yang yang apa ya entah yang bakal diutilize dengan maksimal, entah yang volume perdagangannya akan semakin akan paling tinggi gitu. Walaupun kita lihat di pasar banyak banget di antara selain selain Bitcoin yang punya utility sebagai alat tukar. Masih ada XRP dan lain-lain gitu. Monero juga juga bisa. Namun mereka tetap menganggapnya cuma ada dua jenis kripto di dunia itu Bitcoin dan altcoin. Which statement itu juga bisa bisa gue bilang cukup cukup valid sih karena semua bukan semua ya dari yang gue tahu dari yang gue pernah alamin mostly 90% pergerakan di altcoin itu ngikut ke pergerakan di Bitcoin. Jadi sebagai sebagai induknya lah. Dan jarang banget gue nggak pernah lihat kalau misalkan Bitcoin lagi let's say dia lagi pump, lalu ada ada yang nggak ada token yang nggak ngikut pump itu gue jarang banget ngeliat tuh. hmm. Oke bang. Berarti sekarang tuh yang apa? Lagi boomingnya itu lebih ke jenis Bitcoin gitu ya bang ya? Yang eh Kalau di luar sih ini udah booming dari aliran ini udah booming dari 2017 tau gue deh. Bitcoin dan non Bitcoin lah istilahnya. oke. Nah, mungkin dari yang kayak abang jelasin tadi kan jenis-jenisnya tuh apa aja gitu kan. Nah, dari jenis-jenis itu tuh fungsinya itu apa sih bang sebenarnya fungsi dari cryptocurrency itu sendiri gitu? Oh sorry, ada. Oh sorry kalau tadi secara 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 pasar, kalau ini secara teknologinya kita bisa bedain cryptocurrency itu jadi dua, yaitu koin dan token. Oke. Bedanya apa? Bahasa singkatnya gini lah. Kalau koin, lu punya, lu berdiri, koin lu berdiri di atas jaringan lu sendiri, gitu. Tapi kalau token, jaringan lu berdiri di atas jaringannya orang lain, gitu. Let's say, siapa yang bisa kita sebut koin? Bitcoin, Ethereum, Cardano, BNB, XRP, gitu. Siapa yang bisa kita sebut sebagai sebuah token? Ya mereka yang berdiri di atas jaringannya si koin-koin yang gue sebut tadi, gitu. Secara teknologi perbedaannya di dua itu lah. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu kan tadi kita udah ngebahas tuh bang apa itu cryptocurrency, terus jenis-jenisnya kan. Nah, untuk selanjutnya itu ini paling penting banget nih bang untuk memulai cryptocurrency itu sebenarnya dari mana sih bang? Karena kan kebanyakan tuh pengen nih, cuman takut buat mulai, bingung cari apa? Pasti kan perlu mentor juga kan bang. Nggak mungkin kita nyelam nggak tahu apa-apa, udah pasti tenggelam ya bang ya. Tapi kan kita perlu tahu dulu nih sebenarnya paling dasar paling basic banget tuh untuk gas nih gua udah pede banget gas cryptocurrency itu dari mana sih bang sebenarnya. Dibilang dari mana? eh dari niat sih sebetulnya. Maksudnya Bitcoin, cryptocurrency ini bukan 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 sebuah industri yang kecil gitu. Kalau misalkan lu cuma ngulik 2 minggu, 3 minggu, terus udah kayaknya ini terlalu sulit untuk gue mengerti. Ya udah memang nggak akan bisa dimengerti karena benar-benar sangat luas banget. Gue aja yang udah beberapa tahun ada di dalam gitu, eh, untuk update terus ke dalam sebuah teknologinya masih masih harus terus belajar. Kalau ditanya mulai dari mana,
yang pertama lu tentuin tujuan lu dulu gitu. Tujuan lu masuk nyemplung di dunia kripto untuk apa? Kalau udah nemu tujuan lu, ya risk 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 sebesar apapun lu pasti bakal bakal laluin gitu. Banyak banget yang bisa kita utilize di di industri kripto ini. Hmm. Industri kripto itu seksi banget karena eh beda dengan teknologi yang lain, semua industri bisa masuk di kripto. Semua industri bisa berpartisipasi dan mempunyai mempunyai kontribusinya masing-masing di kripto. Let's say di tahun 2021 kemarin kita ngeliat sebuah trennya metaverse dan kawan-kawan gitu. Mungkin di 2023 dan selanjutnya AI yang akan maju. Nah, nanti akan ada siklusnya lagi kayak healthcare, green economy dan sebagainya. Itu kalau kalau misalkan sampai detik ini lu masih bilang bahwa cryptocurrency sulit dipahami, ya berarti memang lu nya yang gak niat. Kalau misalkan lu emang mau niat nih, tinggal 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 hubungi Belva lah gitu. Oke, oke bang. Anyway, Eh, gue sama teman-teman alumni IF, gue punya komunitas juga gitu. gue gue punya komunitas cryptocurrency yang di dalamnya ada course-course kecil lah kalau misalkan teman-teman mau belajar gitu kan, kita open banget untuk siapapun, apalagi buat buat mahasiswa IF lah. Oke bang, berarti intinya tuh yang paling utama tuh niat ya bang ya. Kalau udah niat, bingung, langsung telepon bang Beva. Gitu ya bang ya. Iya, karena gue pun dulu belajar dari temen gue awalnya sama sekali nggak ngerti Bitcoin, sama sekali nggak ngerti tentang cryptocurrency. Gue pertama pertama kali tahu tentang adanya Bitcoin itu 2016. Hmm. 2016 gue tahu tentang adanya Bitcoin, tapi waktu itu eh ini yang gue sesalkan, yang gue sebut tadi. Kalau misalkan lu nggak belajar sekarang, ya memang nggak akan pernah ngerti. Jadi waktu itu salah satu penyesalan gue udah tahu apa itu Bitcoin 2016. Tapi waktu itu gue masih masih menganggap bahwa ah, ini barang apaan sih gitu lah. Kayak ini cara kerja gimana? Tapi gue hanya hanya berhenti sampai di situ. Gue nggak ngulik lagi. Gue baru ngulik lagi beberapa tahun setelahnya. Seandainya gue udah tahu dalam-dalamnya Bitcoin seperti apa dan gue udah eh, invest lebih awal di 2016, ya mungkin ini udah emas semua ini. Oke bang, berarti semenjanjikan itulah bang ya. Kalau misalnya kita emang bener-bener mendalami dan emang niat banget ya bang ya. Yoi, bidang apapun kalau lu dalamin, lu niat, lu tekunin, pasti bisa sih. Oke bang. Nah bang kan belakangan ini tuh banyak beredar kalau misalnya harga cryptocurrency itu kan lagi turun tuh bang. Banyak banget kan Yes, kayak beberapa yes. kayak di televisi, di sosial media. Pokoknya semua itu apalagi kemarin kalau nggak salah aku emang ya, karena aku juga orang awam pas Elon Musk ngapain gitu. Pokoknya harga Bitcoin itu langsung merosot banget gitu kan bang ya. Kalau nggak salah aku ya. Nah, kan itu kan berarti ada ketidakstabilan harga tuh bang. Bitcoin kan. Nah, sebenarnya ketidakstabilan harga dengan misalnya kita udah narok berapa berapa nih di Bitcoin. Nah, sebenarnya kita perlu khawatir nggak bang? Saat kita udah naruh uang kita di situ dengan gosip belakangan yang lagi beredar kalau misalnya harga itu lagi nggak stabil gitu. Kita perlu khawatir nggak bang akan hal itu? Khawatir atau enggaknya gue belakangan ya. Pertama, cryptocurrency sangat sensitif dengan dengan sentimen ekonomi dunia, dengan sentimen berita. Itu yang harus dipahami, sangat-sangat sensitif. Terlebih lagi eh, kalau tadi disebutnya Elon Musk, dia udah ya memang memang sudah menjadi sebuah tokoh global di dunia kripto. eh tapi kalau misalkan kita kita lihat lagi, ini mungkin hanya pandangan pribadi gue aja. Powernya Elon Musk di tahun ini sudah tidak sekuat di tahun lalu gitu. Tweetnya dia tahun ini udah nggak sekuat tweet dia tahun lalu gitu.
kalau misalkan tahun lalu dia nge-tweet harganya bisa berubah sekian belas persen, kalau sekarang paling cuma 2-3%. Tapi tetap kripto sangat 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 sensitif sama berita. Kenapa? Karena kayak gue bilang tadi, industri yang ada di kripto tuh banyak banget. Jadi at least kayak kayak sebagai sebuah ini crypto project, terus di bawahnya bisa bisa masuk industri medis, let's say industri eh, hijau, green industry, bisa masuk lagi industri finansial, industri perfilman, seni dan sebagainya. Jadi banyak 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 project yang menjadi sebuah sebuah apa ya dibilangnya ya, eh dalam tanda kutip kayak kayak bergantung dalam dalam cryptocurrency ini. Jadi isu apapun yang menerpa aset apapun itu akan berdomino sih efeknya. Terlebih lagi di tiap minggu atau tiap beberapa minggu ya, di tiap bulan lah at least itu ada speak dari Federal Reserve yang selalu dikhawatirkan oleh semua pemain dan investor cryptocurrency. Karena cryptocurrency ini kan memang diciptakan untuk dalam tanda kutip melawan USD gitu. Nah, sedangkan si Federal Reserve ini mereka yang dalam tanda kutip mengatur lajunya USD, membuat ketok palu kapan naik suku bunga, naik suku bunganya naik atau turun gitu. Nah, itu sangat 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 berpengaruh banget sama cryptocurrency. Karena kenapa? Let's say gini, kalau orang bisa dapetin eh, suku bunga 8% setahun, 8% setahun, eh, terus tiba-tiba besoknya diturunin jadi cuma dapat 7% setahun sama Federal Reserve. Orang-orang pasti mulai mikir, gue naruh di Bitcoin, return setahunnya bisa jauh lebih tinggi, kenapa gue harus nyimpan deposito di bank gitu. Hmm. Tapi kalau misalkan suku bunganya dia naikin jadi 10% misalkan, eh daripada gue naruh uang gue di tempat yang sangat risky, kenapa gue nggak naruh deposito di bank aja, toh returnnya lebih gede. Itu Hmm. itu salah satu faktor berpengaruhnya antara statementnya regulator dengan apa yang terjadi di market gitu. Hmm. Oke bang. Nah, berarti cryptocurrency itu sebenarnya sensitif banget ya, Bang. Statement Sensitif banget toko-toko yang terkenal aja tuh mempengaruhi nilai dari cryptocurrency itu juga ya, Bang. Berarti. banget. Kalau Hmm. ditanya perlu khawatir atau enggak, balik lagi ke tergantung. Tergantung cara trading lu gimana atau atau cara investasi lu seperti apa. Kalau Hmm. misalkan gua gua jarang memperhatikan news karena gue punya punya cara trading gue sendiri gitu. Gue bukan gue bukan long term investor lah, let's say. Walaupun memang ada aset gue yang ditaruh untuk jangka panjang, tapi daily basis ya gue daily trader biasa Hmm. yang mantau market tiap beberapa jam sekali kayak gitu. Apakah gue peduli dengan news? Ya mungkin sesekali. Kalau ada, kalau misalkan gue menganggap ini ada event yang penting, karena masing-masing orang at the end of the day dia akan mempunyai cara trading yang cocok menurut dia sendiri. Oke, Bang. Nah, itu kan berarti kan sensitif banget nih, Bang ya. Nah, untuk orang awam kan pasti dengar pembicaraan kita, Abang bilang kalau misalnya dari statement aja tuh bakal mempengaruhi banget nilai harga cryptocurrency sendiri. Nah, sebenarnya tuh memungkinkan banget nggak sih Bang sebenarnya ini? Soalnya kan pasti orang-orang yang dengar kita kan pasti orang-orang yang lagi pengen banget nih mulai cryptocurrency terus abang serang dengan statement kalau misalnya sensitif banget kan jadi kayak waduh gimana nih gitu kan. Nah, sebenarnya memungkinkan nggak Bang untuk memulainya lagi gitu. Memungkinkan atau enggak sangat mungkin. eh Kenapa gue bilang sangat mungkin? Mungkin analisa gue sangat cetek. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa bisa nyari tahu tokoh besar mana aja atau perusahaan besar mana aja sih yang udah chip in di dalam
project blockchain itu ada banyak banget, banyak banget konglo-konglo nggak hanya di Indonesia, tapi di US pun mereka sudah mulai masuk ke project-project blockchain. eh Mulai masifnya di 2021 2022 kemarin. Itu yang namanya Starbucks kerjasama dengan Polygon, terus Google Cloud Platform GCP kerjasama sama Ocean atau apa gue lupa. Pokoknya udah banyak banget, eh bukan hanya kerjasama dari segi teknologi, tapi banyak juga ya yang sudah memang dalam tanda kutip invest di project-project blockchain gitu. Kalau sederhananya kalau gue pikir mereka aja percaya sama project-project blockchain yang pastinya udah mereka eh, analisa duluan ya. Kenapa kita harus nggak percaya gitu? Itu aja sih. Oke bang, orang berarti ibaratnya tuh kayak orang-orang udah gede aja kayak percaya aja emang sikat aja gitu ya. Kenapa Iya, kita kita harus takut emang ya? iya, betul betul O- betul. Oke bang. Nah, tadi kan abang udah bilang nih, yang aku tangkap tadi kan yang mempengaruhi nilai dari cryptocurrency itu bisa kayak statement dari orang-orang gede gitu kan bang. Nah, mungkin bisa bang perjelas lagi itu apa apa aja sih yang bisa mempengaruhi nilai dari cryptocurrency itu bang? Yang bisa mempengaruhi nilai dari cryptocurrency. eh Gimana menjawabnya? Karena ini banyak banget. Kalau misalkan kita berbicara tentang Bitcoin, dia mempunyai nilainya itu, dia punya nilai bukan hanya sekedar nilai, tapi nilai intrinsik. Apa nilai intrinsik itu nilai yang dia istilahnya, bahasa gampangnya gini. Itulah nilai eksplorasinya dia. Sama kayak orang nambang emas lah. Sama kayak orang nambang emas. eh Misalkan lu nambang emas, let's say di Papua, lu harus beli truk, lu harus gali apa segala macam di sana. Nah, lu punya yang namanya biaya eksplorasi untuk mendapatkan emas itu. Sama yang dianalogikan ke Bitcoin ini. Si miner-miner ini, mereka punya biaya eksplorasi juga untuk mendapatkan Bitcoin ini. Gimana cara dapetin biaya eksplorasinya? Mereka kan harus harus storing PLN, listriknya dia, database-nya dia, CPU, GPU segala macem, itu kan dibelinya pakai uang juga. Dan itu mereka pergunakan supaya supaya si Bitcoin ini circulating gitu. Setelah dia mendapatkan satu Bitcoin, misalkan dengan biaya listrik apa segala macam dia beli, misalkan dia dapat di harga, oke, setelah gue total gue mendapatkan satu satu Bitcoin ini senilai $8.000 misalkan. Gue Hmm. sebagai miner nih, misalkan ketika harga Bitcoin ini lagi di 7.000 atau di 6.000, dengan biaya eksplorasi yang gue keluarkan 8.000, apakah gue mau ngejual? Hmm. Tentu enggak. Gue pasti akan ngejual nanti. Tunggu harga market di atas biaya eksplorasi gue gitu. Itu untuk Bitcoin. Dia punya nilai intrinsik. Ada beberapa token lain yang punya nilai intrinsik juga. Adapun yang nilainya berdasarkan project-projectnya dia, berdasarkan utility-nya dia. Mostly altcoin itu berdasarkan utility-nya dia. Dia dipandangnya menjadi project ini bagus atau enggak. Nah, kedepannya market yang menentukan tuh. eh Market akan menciptakan supply supply dan demand di area A, B, C, D dan sebagainya. Nanti akan ada siklus alamiah sendiri. Sebuah Misalkan let's say perusahaan A memandang crypto project ini bagus gitu kan. Terus akhirnya dia partnership kerjasama, muncullah sebuah news gitu. Harganya akan naik, atau misalkan si project ini kena kena scam, atau atau apa ya istilahnya, ada kayak maintenance atau sebagainya, mungkin harganya akan sementara turun. Tapi mostly gue rasa di momen bearish market saat ini sebuah momen yang tepat sih untuk memulai investasi.
dan altcoin lainnya. Oke bang. Nah mungkin tadi kan kita udah ngebahas basic-basic lah bang ya. Mungkin sekarang kita udah masuk ke ngebahas teknis nih bang. Nah untuk seorang pemula Siap. bang, kan pasti kan apa ya, pemula itu kan pasti mikir, aduh gue takut banget nih rugi nih. Main main gini nih gue takut banget rugi gitu. Apalagi kan anak kosan, Betul, betul, anak betul, anak-anak mahasiswa betul, kan pasti ya kita nggak bisa berharap lebih lah dari uang yang kita investasikan pasti kan pasti kita berharap wah ini jangan sampai scam, ini uang gua harus muter, pasti kan itu angan-angan dan cita-cita semua yang pengen main di awal kan bang. Nah betul. ada nggak ada nggak sih bang teknik khusus buat pemula gitu biar ya seenggaknya kan pasti kita main gini tuh ya siap kalah siap menang lah bang, nggak mungkin kita berharap selalu menang kan. Nah sebenarnya ada nggak sih bang teknik khususnya gitu untuk ya meminimalisir kekalahan lah atau miss miss untuk memahami satu hal gitu atau bisa aja kayak kan pasti ada psikis kita tuh kayak ah ini waktunya waktunya gue bersinar nih gue harus all in nih ini pasti kan ada pasti kan gampang banget bang terpengaruh kan apalagi yang main main awal-awal kan Siap. pasti kayak Iya, 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 iya. ini waktunya gue banget ada nggak bang teknik khususnya gitu. Ini gue menceritakan apa yang gue alami aja nih. Oh ya bang. In short, gue akan menjawab teknik khusus yang bisa membuat lo sukses. Menurut gue, dari yang udah gue alamin di dunia pertradingan ini, adalah psikologi lo. Lo nggak perlu teknik apa lah. Yang penting psikologi lo aman. Lo bisa dive in terus, lo bisa belajar terus, lo bisa win terus. Nah, tapi kalau ditanya lebih panjangnya lagi, jawaban panjangnya gini. Lo nggak bisa mikirin trading itu bukan cara instan untuk menjadi kaya. Pertama itu. Karena gue banyak banget denger denger teman-teman gue yang nanya ke gue tuh apa-apa karena tahu gue trading. Dia nanya ke guanya, lu udah profit berapa, Bel? Lu udah profit berapa, Bel? Wih, gila beli ini, wih, gila beli itu. Eh, lu nggak tahu loss gue berapa kemarin sebelum gue profit ini. Hmm. Jadi apa yang ada di pikiran mereka tuh eh, hanya tentang profit-profit terus. Terus Tentang tiba-tiba ketika kemenangan ya mereka, bang. iya betul. Terus tiba-tiba ketika mereka masuk ke dalamnya, tiba-tiba, loh, kok gue kalah? Hmm. Nanya ke gue, Bil, ini gue gimana posisi gue? Blablabla. Ya emang kayak gitu. Karena yang lu tanya ke gue kemarin, yang enaknya doang. Lu nggak tahu yang pedihnya gimana. Masa awal-awal gue, masa awal-awal gue masuk ke dunia trading itu kayak eh, pasti mungkin sangat-sangat kemungkinan besar dilewati oleh orang-orang yang awal-awal mulai trading juga kayak ketika loss tuh merasa kayak kehidupan lu sudah berakhir gitu kan. Hmm. Lu dulu besok makan pakai duit apa gitu gitulah itu kalau Benar kalau bang. kalau yang gak di prepare pakai uang dingin dan sebagainya. Tapi yang perlu dicatat pertama kali di dalam benak lo adalah trading itu bukan bukan sebuah jalan pintas menuju kekayaan ya. Kalau menurut gua trading itu malah lebih membantu lo untuk mengatur kehidupan lo. Yang gua alamin karena gua trading udah cukup lama ya, gue bisa hidup lebih baik karena gue trading. Bukan dalam artian gue wealthy, gue tambah besar. Dalam satu sisi, ya alhamdulillah. Tapi dari sisi yang lain juga, trading itu membentuk psikologis gue jadi jauh lebih baik. Gue jadi mau nggak mau, gue baca buku. Mau nggak mau, gue research. Mau nggak mau, gue pelajarin banyak sekali hal-hal yang gue belum tahu. Let's say, kalau misalkan kita ngomongin tentang psikologi trading itu, lu misalkan awal-awal nih, lu punya dana, let's say, katakanlah 1 juta rupiah gitu. Terus karena lu mindset yang ada di awal itu adalah lu mau cepet kaya, yang lu pikirin adalah kalau gue chipin 1 juta all ini, eh kalau gue profit eh 10% aja bisa dapat 100 ribu. Nah, Hmm. itu yang dia pikir ketika dia profit. Kalau gue profit. Tapi kalau lu loss gimana?
satu juta lu bisa mungkin hilang semua gitu gitu. Karena mindset yang mostly gue temui di teman-teman yang baru awal trading adalah gue mau eh, invest sekian rupiah karena nanti kalau profit sekian persen jadi sekian rupiah gitu. Jarang banget kalau nggak gue kasih tahu ya, lu pikirin juga kalau lulus gimana. Oh iya ya. Nah, baru dia mikir gitu. Pertama itu Hmm. bukan bukan jalan pintas untuk menjadi kaya. Yang yang kedua, eh, baru deh mulai masuk ke lu belajar ya modal dikit lah, beli-beli kelas atau enggak at least nonton YouTube dan sebagainya. Atau kalau mau cara yang lebih lebih nyamannya, kalau ada temen lu atau kakak kelas lu, kakak tingkat tuh yang ngerti how to trading gitu, lu jadikan dia sebagai mentor. Itu akan lebih nyaman menurut gua. Karena dunia trading itu bukan dunia yang pakem. Masing-masing orang bisa bisa berbeda metode. Lu nonton YouTube nih, tutorial trading misalkan. Keluarlah metode A, B, C sampai Z. Terus ketika lu mau terapin, pas lu mau real trading nih, lu bingung. Ini harus apa ya? Kalau kata metode yang A, ini harus di buy. Tapi kalau kata metode yang B, ini ditunggu aja dulu. Tapi kalau kata metode yang C, ini harus dijual. Lo akan kepusingan sendiri kalau lo karena lo awam dan lo belum belum ketemu nih sama orang yang udah dewasa, sama orang yang udah mature di dunia pertradingan. Jadi lo nggak punya guideline buat melakukan itu semua. Nah, itu sebuah sebuah apa ya? Sebuah kemalangan yang yang untungnya tidak gue rasakan karena gue tahu dunia ini dunia pertradingan ini membutuhkan knowledge yang luas banget. Akhirnya gue sama gue samperin temen gue lah, anak IF juga. Gue jadiin dia mentor gue. Sampai sekarang, alhamdulillah udah berjalan sekian tahun dan growing bareng lah. Terus apalagi Oke. kalau mau mulai cryptocurrency ya, eh bisa gue bilang pada intinya eh, trading itu ilmu lu cuma 5%. Sisa 95% adalah bagaimana psikologi lu mengatakan ke diri lu sendiri. Itu aja. Hmm. Berarti psikologi itu ngaruh banget ya bang ya tentang keberhasilan ke depannya gitu bang. Kayak Ngaruh banget. Lu oh, bisa dengan psikologi lo yang lagi bagus, lu bisa tahu when to attack, when to defense, dan kapan lo harus ya udah biarin market berjalan, gua nggak usah ngapa-ngapain gitu. Lo harus paham apa itu rasa bersyukur, lo perlu paham apa itu rasa puas, dan lo harus paham juga bagaimana rasanya eh, ikhlas ketika oh ya udah hari ini prediksi gua hari ini analisa gue salah, gue harus kehilangan sekian uang, nggak apa-apa, besok gue comeback. Anggap aja hmm, itu uang yang memang gue harus sedekahkan di hari ini. Dengan psikologi-psikologi bagus itu akan nge-treatment diri lo sendiri, nge-treatment pikiran lo, nge-treatment raga-raga lo akan punya intuisi sendiri nantinya. Oh ini gue harus take profit sekarang. Oh ini eh gue nggak jadi entry deh. Kayaknya feelingnya nggak enak nih. Itu hmm, yang udah gue laluin beberapa tahun terakhir. Gue udah analisa segala macam, lalu gue udah nentuin titik untuk gue taking profit dan sebagainya. Tapi ada intuisi gue yang mengatakan pas gue ngeliat chart, kayaknya taking profit sekarang aja deh, gue usah nunggu di atas deh. Gue hit close position, der, sumpah, chartnya turun habis itu, beneran. hmm, Bukan turun balik-balik ke posisi gua, bahkan eh turun melebihi stop loss gue. Kalau misalkan di detik itu gue nggak mengikuti intuisi gue, mungkin gue akan loss waktu itu. Tapi itulah masing-masing orang punya 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 journey-nya sendiri. Ada di beberapa momen gue mengikuti intuisi gue karena
semakin lama lu ngelihat chart, semakin 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 fase juga lalu akan menilai, oh ini posisi gue, kemarin gue pernah kejebak nih di posisi ini nih. Gue udah hafal ini, market kayak gini harus menghadapinya seperti apa gitu. Hmm. Intinya tuh 95% psikologi loh. 5% doang ilmu yang bakal lo pakai. Oke, berarti kalau misalnya lagi stres, jangan beli dulu kali ya Bang ya. Kalau misalnya Betul, betul, lagi emosi, stres kayak gitu, tenangin diri dulu, baru tiket lagi gitu ya Bang ya. betul. Market crypto tuh 24 jam kok. Lu nggak akan kehilangan momen apapun. Gue kalau misalkan lagi capek atau lagi apa juga, gue nggak akan trading. Dan gue akan trading ketika gue mau. Bukan sebuah bukan sebuah pemaksaan bahwa gue harus trading. Oke Bang. Nah, tadi kan udah Abang jelasin nih teknik-tekniknya. Nah, sekarang tuh kita masuk ke pertukarannya nih Bang. Nah, pertukaran mana sih yang Abang sarankan yang pasti kan kalau misalnya kita mau nukar tuh pasti keamanannya ya Bang. Yang paling utama itu kan pasti ngebahas tuh tentang keamanan kan. Nah, terus Betul. yang mana sih yang harus dihindari gitu Bang? Terus bagaimana biar kita tuh bisa gitu loh membedakan yang mana sih yang baik terus yang mana sih yang buruk gitu Bang. Apa nih berarti exchange-nya ya? Milih exchange atau gimana maksudnya? Nah, untuk pertukaran yang gua maksud tuh mungkin kayak pertukaran koin antar plat gitu loh Bang. Oh, memilih memilih aset, memilih kripto aset yang tepat lah ya untuk dibeli ya. Iya Bang. Gue jujur nih, gue sampai detik ini gue masih belajar gimana cara membeli aset yang tepat. Hmm. Entah dari segi, kalau dari segi technical tradingnya, oke lah itu udah nggak perlu dibahas lagi. Tapi bagaimana cara gue research secara mendalam untuk memastikan bahwa bahwa eh, crypto project ini akan akan melambung nantinya. Gue rasa nggak ada yang bisa memastikan hal itu. Dan apapun yang kita kita bisa ngelihat baru-baru ini di tahun lalu kuartal 3 kuartal 4 tahun lalu, nothing too good to be fail. FTX exchange terbesar global nomor 2 yang punya token FTT. Kalau saja pada waktu itu kita melihat bahwa aset FTT ini adalah sebuah sebuah aset yang cukup belum tanda kutip menjanjikan karena dia punyanya sebuah exchanger nomor 2 terbesar di global. Mungkin kita bakal bilang, oh iya, valid. Memang dia exchange nomor 2 terbesar di dunia. Dia punya token namanya FTT dan utilitasnya juga memang bagus. Tapi apa yang ada di dunia kripto ini sangat berbanding terbalik atau bahkan tidak punya perbandingan sama sekali karena pertama nothing too good to be fail. Kedua, nothing nothing too worse to be good gitu kayak tiba-tiba ada project ini yang tiba-tiba melambung tinggi dan sebagainya karena didukung oleh eh, tren, trading the trend dan sebagainya yang malah kita nggak predik gitu. Contohnya kayak di tahun 2021 kemarin booming banget metaverse dan sebagainya. Tiba-tiba aset yang gue tahu ini aset nggak punya utility sama sekali, tiba-tiba dia pump 100%. Gue bilang kayak, ini orang pada mikir apaan sih yang beli aset ini? Kenapa dia beli aset ini sih? Gitu. Dan terbuktilah di masa bearish kayak gini, kita bisa ngelihat sendiri mana aset yang memang masih punya harga, mana aset yang masih ditradingkan oleh market, mana aset yang udah perlahan ditinggalkan oleh market. Kalau di momen bullish kemarin kita sama sekali bias banget karena semua 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 harga naik. Eh, Orang-orang mulai mulai masuk, retail-retail pada masuk. Kenapa? Karena yang gue bilang tadi, orang hanya memikirkan profitnya gitu. Nah, pas di masa bearish kayak gini orang-orang, ah udahlah gue nyerah. Ah udahlah gue males. Nanti aja tunggu naik lagi. Terus pas udah tunggu naik, momentum dipnya dia nggak dapat. Dia cuma dapat harga tengah atau mungkin dia dapat udah di atas. Itu siklus itu yang terjadi lagi dari beberapa crypto project.
Tapi bagaimana menentukan crypto project yang bagus atau yang tidak? Setidaknya dia punya utility, dia punya pemanfaatan di dunia real life gitu. Misalkan, let's say salah satu yang cukup jelas itu kayak Polygon. Polygon dia udah in partnership dengan Starbucks, in partnership dengan beberapa bank besar. Dia juga dipergunakan juga asetnya dia untuk menjadi sebuah alat tukar NFT dan sebagainya. Dengan utility yang banyak ini, gue rasa oke lah untuk berinvestasi di Polygon gitu. Terus kalau misalkan gue ngelihat, uh, sorry itu saya, gue 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 harus bilang bahwa token artis itu tidak ada utilitasnya. Bukan gak ada ya, mungkin ada, cuma minim. Kayak misalkan eh bukan bukan token artis doang sih, kayak banyak game metaverse lah, bukan hanya di lokal tapi juga di global. Dia punya sebuah game dan dia punya sebuah token, terus token ini dijadikan alat pertukaran di dalam sebuah gamenya. Terus pertanyaan nomor gue yang kedua adalah, sebagus apa sih gamenya hingga orang-orang bisa mainin game ini gitu. Kalau game ini nggak kalau game ini nggak bagus, kedepannya penggunanya bakal nggak ada. Kalau penggunanya bakal nggak ada, terus buat apa gue beli tokennya? Hmm. In short gitulah kalau kita mau ngebayangin utilitasnya gitu. Kalau mencari tahu tentang utilitas di mana, lu buka websitenya dari sebuah project yang sedang lu tuju, dari sebuah kripto yang sedang lu tuju, lu cari section di mana dia naruh white paper namanya. Itu dijelasin tuh kayak supply-nya ada berapa, dia terbatas atau tidak terbatas, saat ini supply yang beredar ada berapa, di harga berapa sekarang, masih berapa lagi progres project dia ke depannya. Terus yang paling penting menurut gue adalah kebermanfaatan ini dia. Karena kalau dia tidak bermanfaat di dunia nyata, eh, ya nggak akan bisa kepake token ya. Karena buat apa, itu hanya sebagai pajangan aja jatuhnya. Lu beli, di analogikan kayak lu beli saham, tapi perusahaannya nggak ada kinerjanya. Hmm. Ya lu mau tunggu sampai 1 abad juga nggak akan naik harga saham lu. Gitu lah. Oke bang, mungkin selanjutnya itu bisa abang tolong bantu aku buat ngebahamin tentang apa sih bang sebenarnya Ethereum itu, terus apakah Indodax itu tempat yang bagus untuk membuat akun dan memulai perdagangan bang, benar? Apa itu Ethereum? Ethereum baru ada 2014 atau 2015, gue lupa. Itu metode pertama yang pakai POW, Proof of Work. Eh, eh, Namun di 2022 kemarin dia udah berubah menjadi POS, Proof of Stake. Dengan metode ini, eh, beberapa tokoh mengatakan bahwa Ethereum menjadi kehilangan nilai intrinsiknya. Kenapa? Karena yang yang sebelumnya kurang lebih mirip dengan Bitcoin, cara cara dia mendapatkan harganya. Nah, sekarang dengan Proof of Stake ini metodenya begini, mirip-mirip kayak, in short lah ya, mirip-mirip kayak deposito kalau awamnya. Jadi lu punya 10 miliar untuk di apa ya, untuk di staking kan di di Ethereum, dan nanti rewardnya berapa persen gitu. Tapi 10 miliar ini, let's say 10 miliar ini di lock di Ethereum. Berbeda dengan metode yang sebelumnya. Metode yang sebelumnya kan mirip kayak Bitcoin, dia punya biaya eksplorasi dan sebagainya. Kalau ini cuma mengandalkan duit orang yang dikunci di situ, lalu dia melakukan sebuah metode lain untuk mempergunakan dana yang dia kunci untuk mendapatkan return yang akan dia kembalikan nantinya. Hmm. Dengan kayak gitu, gua rasa menjadi sebuah ini ya, jadi jadi kayak kurang banget untuk dia mendapatkan nilai intrinsiknya. Hmm. Tapi secara segi trading,
ketika gue buka market Ethereum adalah market yang paling gue suka. Karena di antara ribuan aset yang ada di dunia ini, yang gue serak, yang gue jarang loss itu di Ethereum. Menurut gue itu salah satu yang paling mudah untuk dianalisa. Dan dalam tanda kutip nurut ya. Kalau misalkan mungkin Hmm. buat teman-teman yang udah pernah trading sebelumnya tahu kayak paham banget ini akan ada wick atau jarum yang biasa eh, dalam tanda kutip menggocek kita gitu kan. Tapi begitu gue masuk di Ethereum, enggak kok ini marketnya sangat friendly buat gue gitu. Jadi Hmm. kalau misalkan ada beberapa orang juga teman-teman gue yang bilang, kok lu sering mantengin Ethereum? Iya, enak marketnya. Bukannya malah jahat ya di situ ya? Enggak. Nah, ya itu karena kita punya metode masing-masing untuk trading gitu. Singkatnya Hmm. tentang Ethereum kayak gitulah. Kalau ditanya ini udah tempat yang aman atau enggak, eh, aman atau enggak ini eh, berdasarkan apa dulu? Kalau misalkan kita lihat ke regulasi di Indonesia, sebuah tempat bisa dikatakan eh, apa ya, nothing too good to be safe juga sih menurut gue. Karena seberapapun ketatnya pengamanan yang ada di dunia ini, kalau memang ada orang yang paham dan mau, apapun bisa dijebol gitu. Tapi Hmm. at least dari segi konsumen, lu punya istilahnya keamanan konsumen, bukan bukan keamanan si perusahaan ya, keamanan konsumen. Lu sebagai nasabah dari sebuah exchange, lu dilindungi sama regulator di Indonesia, Bapepti dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau lo cari exchange apa yang biar lo merasa safe, ya kalau di Indonesia untuk saat ini cari exchange yang sudah terdaftar di Bapepti, atau nanti beberapa tahun selanjutnya akan sudah dioper ke OJK gitu. Oke, Bang. Nah, kan tadi kita udah bahas banyak hal nih, Bang, tentang cryptocurrency, terus fungsinya, bahkan ke teknis gimana sih mulainya kan. Nah, dari sudut pandang Abang sendiri, ke depannya itu cryptocurrency itu bagaimana? Gimana sih, Bang? Apa masih memungkinkan atau lu sabar dulu deh untuk 2023 ini jangan dulu deh, lu ngapain dulu gitu. Atau ke depannya apa tambah lebih bagus gitu atau gimana sih, Bang sebenarnya? Analisa bodoh gue ya, 2024 itu adalah tahun 2024 awal, itu adalah tahun halvingnya Bitcoin. Karena dia akan melakukan halving setiap 4 tahun sekali gitu. Jadi apa itu halving? Singkatnya awamnya gini. Misalkan dia tadinya untuk mendapatkan eh, satu satu kotak ini sorry, misalkan dalam 1 detik dia mendapatkan satu kotak ini hanya butuh waktu 1 detik gitu. Namun 4 tahun kemudian dalam 1 detik dia hanya mendapatkan setengah kotaknya lagi. Dalam 4 tahun kemudian dia hanya mendapatkan seperempatnya gitu. Hmm. Maksudnya setengah dibagi dua, setengah dibagi dua, satu bagi dua, satu bagi dua, satu bagi dua, dan seterusnya. Dengan proses ini, gue rasa itu yang akan menjaga harganya Bitcoin sendiri. Dengan hal itu, miner-miner yang gue ceritain di awal tadi, mereka biaya eksplorasinya akan jadi lebih mahal gitu. Biaya eksplorasi dia akan jadi lebih mahal. Ketika harga turun, mereka nggak akan ngejual, mereka akan hold terus gitu. Jadi harganya mungkin tidak akan kemana-mana. Mungkin akan terciptanya demand alamiah gitu. Di, di harga sekian, let's say 8.000, 10.000, dan sebagainya. Di mana itu adalah biaya eksplorasi dari seorang miner. Itu tahun 2024 awal akan terjadi halving Bitcoin. Bagaimana di 2023 ini, menurut gua 2023 ini tahun yang eh, justru kita harus eh, istilahnya mulai memupuk kalau dari sekarang. Kalau menurut gua kita mulai memupuk dari sekarang. Lu pilih.
research dulu aset mana yang mau lo aim untuk menjadi target investasi lo di 1 sampai 3 tahun ke depan gitu. Lo research segala macam, kumpulin dana, lo pilih exchange yang mana yang mau lo pakai exchange-nya ya kan. Setelah itu selalu paham banget sama hasil research lu, ya udah baru lu chip in di sebuah project. In short kayak gitu. Kalau mau lebih advance lagi nih bisa bisa 5 jam sendiri soalnya. Berarti panjang banget ya, Bang. Gimana Pasti. gimana ke depannya itu berarti prospeknya itu masih memungkinkan dan kalau mau niat pasti bisa ya, Bang ya. Ada kemungkinan ya, pasti ada celah ya, Bang. Satu hal yang gue yakini dengan industri blockchain ini, industri ini eh dibilang dibilang dewasa sih udah, tapi masih belum banyak penggunaan di daily basisnya gitu. Jadi masih banyak banget menurut gue kesempatan untuk kita dive in ke project-project blockchain ini. Nggak hanya di kripto. Kripto kan salah satu turunan dari blockchain. Hmm. Bisa juga di eh, turunan-turunan blockchain yang lainnya. Karena gue pahamnya kripto, jadi gue akan dive in di kripto. Hmm. Di yang gue rasa mungkin akan booming beberapa tahun ke depan. Kayak di eranya web tuh, misalkan misalkan chip in di sahamnya Google, ya nggak usah banyak-banyak, mungkin $100 aja mungkin sekarang lu udah jadi miliarder gitu. Kapan mulainya era web tuh sih kayak ya di latest 90 gitu kan, lu punya $100 dan lu chip in di situ, lu mungkin sekarang udah jadi jutawan at least gitu kan. Hmm. Itu yang gue punya sense yang sama di era Web3 sekarang ini. Hmm. Oke Bang, mungkin ini pertanyaan terakhir Bang. Tolong dong Bang, tadi kan kita udah bahas banyak hal nih. Kasih tips dan nasihatnya dong Bang untuk yang pengen banget mulai. Siapa tahu kan setelah denger kita pasti langsung, siapa tahu sejam setelahnya tuh langsung sikat aja Bang, cuek langsung sikat kan siapa tahu. Tolong kasih tips dan nasihatnya Bang untuk pemula. Gimana sih cara mulainya gitu. Tips dan trik dari gue yang pertama adalah psikologi lo harus bagus ketika lo melakukan trading. Apapun yang terjadi, kendalikan psikologi lo pertama itu. Karena itu buat gue rule number one lah untuk trading, untuk mulai trading. Yang kedua, baru siapin duit. Ya. Kalau Penting banget tuh. misalkan duit duit aman, duit panas, duit dingin, gue nggak peduli bagaimana orang menyebutnya. Tapi menurut gue, sedingin dinginnya duit, kalau loss ya udah, lu pasti akan ngerasa, ya ampun, Ya ampun. sedingin dinginnya duit ya. Jadi mau uang panas uang dingin terserah lah, asal lu masih bisa makan sampai sampai 3 bulan ke depan, ya udah gitu kan. Dan ini harus ditakar juga proporsional sebagai apa, lu harus memikirkan juga kalau misalkan misalkan ya lu dana lu buat masuk sekarang 1 juta, des kalau misalkan 1 juta ini gua loss semua gimana, bagaimana gue bisa trading lagi, sedangkan trading itu bukanlah bukan bukan sebuah hal yang mudah. Untuk memahami market, lo mungkin ke apa namanya, platform yang banyak dipakai untuk analisa itu TradingView. Lo nggak harus jual dan beli secara real time gitu, lo bisa memanfaatkan fiturnya TradingView, ada yang namanya replay, lo bisa backtesting dan sebagainya kalau misalkan duit lo masih kurang buat masuk dan sebagainya. Itu akan menambah ketajaman analisa lo dengan sendirinya dan intuisi lo akan muncul gitu. Kedua, analisa. Ketiga, jangan jangan pernah haus buat buat mencari ilmu sih. Karena metode buat trading itu banyak banget. Gue pun sampai sekarang masih belajar metode-metode baru buat trading. Pada dasarnya mereka semua metode ini align sih. Mereka semua align, tapi bagaimana cara penerapannya itu yang beda-beda. At least ketiga itu tuh. Psikologi, siapin duit, sama yang terakhir tadi, eh, pelajarin metode-metode, pelajarin cara teknikal, lo hubungin teman-teman terdekat lo untuk belajar, kalau mau hubungin gue juga gue open banget gitu.
Oke Bang, mungkin masih banyak banget nih yang mau gue tanyain, tapi berhubung waktu kan. Mungkin kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, mungkin bisa ngubungin Bang Belva langsung. Ya Bang ya, aman kan Bang? Yoi, boleh, boleh banget, boleh banget. Atau Oke, misalkan mau diadain sesi advance gitu juga kayaknya seru banget sih sama sama teman-teman ya yang seharusnya menjadi wadahnya untuk dieksplor lebih lanjut. Atau mungkin oke. kalau dibuat komunitas juga seru juga kali ya. Bisa tuh Bang. Ide-ide menarik, ide menarik. Oke Bang Belva, makasih banget ya Bang ya. Udah ngasih waktunya buat ngasih pengetahuan tentang cryptocurrency. Makasih banyak. Masih baik Bang Belva. Mungkin kita tutup untuk tipis episode ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.